Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang solih dan solihah. Hari ini kita kembali belajar tematik di tema kedua, subtema satu, pembelajaran kelima. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus di mata pelajaran IPA saja. Silahkan dibuka buku paket tema kedua di halaman 41. Nah, Ananda semua, tanpa kita sadari, setiap saat kita itu bernapas. Saat menarik napas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Nah, bernapas itu juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Sebelumnya, ayo kita pelajari tentang apa itu bernapas. Bernapas itu sendiri adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas itu sendiri membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, Ananda bisa melihat sendiri gambar yang ada di samping tulisan yang ada pada video kali ini ya. Nah, saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Nah, ini ada gerakan otot diafragma saat kita bernapas. Kita bisa melihat di gambar sebelah kiri, diafragma menjadi datar ketika proses udara itu masuk ke dalam tubuh. Nah, sebaliknya, saat membuang napas, otot diafragma akan berrelaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah, gambarnya ada di sebelah kanannya. Kita bisa lihat bahwa diafragmanya berelaksasi, jadi bentuknya kembali mengendur atau mengkerut kembali. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimanakah pengaruh otot diafragma terhadap proses pernapasan pada manusia? Mari kita cari tahu. Nah, ternyata otot diafragma berpengaruh terhadap proses pernapasan perut pada manusia. Urutan proses inspirasi pada pernapasan perut adalah otot diafragma berkontraksi dan posisi diafragma mendatar, lalu rongga dada membesar, dan tekanan udara di rongga dada mengecil, terus paru-paru mengembang, dan akhirnya udara luar masuk ke dalam paru-paru. Pernapasan perut yang melibatkan otot diafragma dibagi menjadi dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang pertama, fase inspirasi atau proses masuknya udara ke paru-paru. Pada fase inspirasi, yang pertama-tama terjadi adalah berkontraksinya otot diafragma dan menyebabkan posisi diafragma mendatar. Kemudian, rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan udara di rongga dada mengecil. Paru-paru kemudian mengembang atau membesar dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Untuk tahap yang kedua yaitu fase ekspirasi atau proses keluarnya udara dari paru-paru. Pada fase ekspirasi ini, yang pertama terjadi adalah berrelaksasinya otot diafragma dan menyebabkan posisi diafragma melengkung atau terangkat dan menekan rongga dada. Kemudian rongga dada mengecil dan menyebabkan tekanan udara di rongga dada menjadi membesar.
Paru-paru kemudian mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Itu tadi penjelasan Budian mengenai pernapasan pada manusia. Nah, sekian pembelajaran dari Budian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.